kasih ya Allah. Akhirnya Engkau mempertemukan aku dengan anakku. Raja sudah bertemu dengan putrinya. Dia adalah istri dari adikku. Anaknya Arman adalah sepupu kamu. Selamat datang kembali ke keluarga kerajaan ya sayang. Terima kasih. Aku akan buktikan sama kamu. Asal kamu mau, kita pasti bisa melewati semuanya. Aku akan memperjuangkan kamu, Chelsea. Lupa ya, kalau saat ini saya adalah putri pewaris kerajaan Sangbara. Dan seharusnya Bibi menuruti semua perintah saya. Malam-malam siapa sih yang main gitar? Falco? Kamu ngapain sih ikut? Belum pernah ku rasakan hidup sebahagia ini. Belum pernah terfikirkan dalam hidup saat ini. Belum pernah ku bayangkan perasaan cinta ini. Tuhan tolong jangan pernah berakhir kebahagiaan. Kehadiranmu membuat hidupku berarti. Senyum manismu damai di dalam hidupku. Tatap matamu nafas di dalam jiwaku. Jika hidup ini hanya sementara, biarkan ku hidup untuk saat ini bersamamu. Aku malah ngikutin dia nyanyi sih. Gak boleh, gak boleh. Aku gak boleh berpengaruh sama Pangeran. Manismu damai di dalam hidupku. Tatap matamu nafas di dalam jiwaku. Jika hidup ini hanya sementara, biarkan ku hidup untuk saat ini bersamamu saja. Kenapa jadi gini sih? Tiba-tiba putri itu muncul. Terus sekarang orang tua itu juga muncul. Ya mulia. Apalagi si Talitha. Saya lagi pusing nih. Kalau nggak penting obrolannya, nanti aja. Ya mulia, tapi ini soal Arman. Dari tadi dia nggak ada kabarnya dan saya udah berusaha nelfon tapi handphonenya nggak aktif. Arman. Pasti dia sekarang lagi merayakan kebebasannya di luar sana. Kenapa sih punya anak nggak punya ambisi sama sekali? Talitha, kau masih punya ambisi kan? Kau masih mau kan menikah dengan Arman? Iya ya mulia, saya mau. Kalau gitu kita mesti bertindak cepat. Gak bisa dibiarkan Putri ini mengambil semua apa yang kita punya. Kamu mau bantu saya kan? Jawab Talitha.
Kamu mau bantu saya kan? Mau kan? Iya, Yang Mulia. Saya mau. Bagus. Princess! Ada apa, Tom? Aduh, Princess, maaf sebelumnya. Soalnya tadi Tom melihat Princess lagi ngomong sama Yang Mulia Cantik. Tapi Tom mohon banget sama Princess. Princess, jangan ikutin kata Yang Mulia Cantik ya. Karena Tom juga ngomong kayak gini. Karena Tom sayang sama Princess. Tapi apa hak kamu mengatur urusan aku? Aduh, Princess, please. Princess, sebenarnya Tom juga gak suka sama Putri Kartini. Karena itu norak, jelek, gak banget. Aduh, Yang Mulia Raja maafin Tom. Karena memang gak ada aura kerajaannya, beneran. Tapi sekarang ya udahlah ya, kita mau nggak mau terima. Karena Princess tahu sendiri, kalau kita ngelawan raja, kita bisa mati. Terima kasih atas perhatian kamu. Tapi kamu tahu, kalau aku sangat-sangat mencintai Arman. Dan aku nggak mau kehilangan dia. Jadi aku akan melakukan segala cara gimana caranya agar membawa Arman kembali lagi sama aku. Princess, aduh, Princess, dengerin dulu dong, Princess tuh dalam bahaya. Princess, susah banget dibilangin sih. Udah pagi ya. Halo? Masya Allah. Aku kok gak bisa denger suaraku sendiri? Apa jangan-jangan aku tuli? Masya Allah, aku lupa kalau semalam aku tuh nyumpel kuping aku sendiri pakai kapas supaya nggak kedengeran itu tuh yang berisik. Pangeran masih ada nggak ya? Aku udah bilang kan, kalau dia tuh nggak bakalan betah tinggal di situ. Udah Chelsea, aku harus bisa ngelupain itu. Aku harus bisa ngelupain dia. Bau apa ya itu? Ibu masak apa ya? Bukan ibu yang masak. Tapi bapak yang masak. Tuh, Ben, bapak hebat banget. Bapak, pagi-pagi tumben banget sih udah masak. Ada yang perlu aku bantuin nggak? Pagi, Chelsea. Bapak, Ini udah mau kelar kok, jadi kamu nggak perlu bantuin aku. Chelsea, bisa pasang bukannya dulu nggak? Aku nggak bisa masak nih kalau ini. Mudah-mudahan kamu suka ya masakan aku. Terus sih? Cinta, cinta, cinta. Cukup lama aku telah mencari. Cukup lama aku juga menanti. Cinta, cinta, cinta. Antara
Bibi. Hai Talita. Dengar ya, saya itu nggak suka dipanggil Bibi. Jadi jangan panggil saya dengan sebutan itu. Terus maunya dipanggil apa? Aduh Putri, tolong panggil Yang Mulia itu dengan sebutan yang sopan. Dengan Yang Mulia, Ibunda Pangeran Arman. Kamu ngerti? Terima kasih Talita. Tapi perlu saya ingatkan, kalau kamu dan Ibunda Pangeran Arman juga harus menghormati saya. Panggil saya dengan sebutan Yang Mulia Putri Kerajaan Sambara, Putri Kartini. Mengerti? Mengerti. Yang Mulia, Putri Kerajaan Sambara, Putri Kartini. Bagus sekali. Terima kasih Talita. Ini sarapan apa? Mana salad buah saya? Ini ayam apa ini? Saya biasanya makan ayam direbus, bukan digoreng kayak begini banyak minyaknya. Ini bisa bikin stroke. Saya nggak tahu makanan Ibunda Pangeran kemana. Tapi yang jelas, ini tuh ada ayam goreng sama nasi goreng. Dan makanan ini adalah kesukaan mama papa saya. Lebih baik saya nggak usah makan. Daripada harus makan-makan beginian. Saya perintahkan Anda untuk tetap di sini, Ibunda Pangeran Arman. Kamu tidak berhak mengatur saya. Saya berhak. Saya putri. Dan saya calon Ratu Sambara. Jadi kalau Ibunda Pangeran tidak menuruti omongan saya, Ibunda akan mendapat hukuman. Mengerti? Selamat pagi. Pagi Ayah. Ada apa ini? Maaf pagi-pagi membuat keributan. Jadi hari ini Kartini ingin membuat suasana baru di rumah ini. Kartini meminta makanannya diganti dengan makanan khas Indonesia. Tapi sayangnya Ibunda Pangeran Arman itu tidak suka dan tidak mau makan makanan ini. Kartini sedih sekali, Ayah. Hani, kamu seharusnya mencoba masakan Indonesia. Makanan Indonesia enak-enak loh. Apalagi nasi goreng. Nih, nasi goreng ini adalah makanan favorit dari almarhum istriku, Ratu Ajeng. Iya, iya Yang Mulia. Ayo, makan. Talita, yuk. Pak. Aku bawa ini, Ayah. Oh, terima kasih Kartini. Ngopo lagi bocah? Dok, bangun toh. Dok. Nah, wis melek. Ibu, Bapak, Dion. Ini di kamar aku kan ya? Ya iyalah di kamar kamu, masa di got. Tangi. Berarti tadi cuma mimpi. Lu mimpi apaan? Aneh banget, Pak. Aku mimpi masa Pangeran Arman itu jadi tetangga kita. Terus pangeran itu minjem dapurnya kita buat masak. Katanya dia mau masakin masakan Sambara atau apa gitu. Tapi alhamdulillah kalau itu cuma mimpi doang. Chelsea, kamu udah sadar? Pangeran? Jangan pingsan lagi. Lu cuma ngeliat pangeran kayak ngeliat dedemit aja lu ah. Jadi ini semua itu bener-bener nyata? Kalau Pangeran Arman itu jadi tetangga kita terus udah gitu, tadi dia juga minjem dapur kita untuk masakin makanan buat kita. Aduh Kak, nggak cuma itu doang. Dia juga dikasih Vespi. Makasih ya Pangeran. Sama-sama. Makasih lo, Cah Bagus, udah masak buat keluarga saya. Sama-sama, Bu. Iya. Tapi mentang-mentang jadi tetangga, jangan ngajak anak gue malam-malam keluyuran lagi loh. Ntar malah jadi gosip lagi. Jadi ribet gue ntarnya. Iya, Pak. Saya janji, saya nggak akan buat masalah lagi.
Terus kalau Pak Agus butuh bantuan, bilang aja, nanti saya siap bantu. Ya bener lo bantuin gue. Dia mau bantuin gue. Ibu sama bapak ini gimana sih? Kemarin jelas-jelas bilang katanya aku tuh disuruh ngejauhin keluarga kerajaan. Sekarang kok bisa-bisanya ibu sama bapak tuh baik banget sama pangeran? Kok bisa pelin-pelan begitu sih? Oh, air mati gini. Bu! Ya. Air mati nih, Bu. Oh iya, memang mati sampai nanti siang. Ya. Terus gimana dong? Aku nggak mandi dong. Jadi, nih, aku ambil air untuk kamu mandi. Tadi aku ambil air ini di sumur belakang. Kayaknya airnya juga belum penuh deh. Aku ambil lagi. Gimana tuh kok nggak bilang matur nuwun, udah dibantuin tuh loh. Kowe iki jan bilang makasih. Ini nggak mungkin. Itu Pangeran Arman, Pangeran Sambara, habis nuangin air ke bak mandiku. Iya, ntar ya. Ntar lagi. Ini serius? Pangeran sama bapak lagi kerja sama untuk betulin atap. Ini benar? Ternyata kita sama-sama suka Chelsea ya, Pak? Iya. Chelsea ini tim favorit gue nih. Lu juga sama? Iya, Pak. Sama kita, sama dia. Aduh, gue. Pangeran ini dimakan martabaknya. Orang sampean yang beli martabak kok nggak dimakan, nanti dihabisin loh sama Dion. Ya, nggak apa-apa. Dion, makan lagi. Bahkan sekarang Pangeran juga udah akrab sama keluarga aku. Mau martabak? Pangeran, Kamu ngapain di kamar aja? aku tahu kalau Pangeran itu udah berhasil ngambil hati semua keluarga aku. Tapi bukan berarti aku sudah menerima kehadiran Pangeran ada di sini. Karena aku yakin kok cepat atau lambat Pangeran itu pasti nggak bakalan betah tinggal di sini. Terserah kamu mau bilang apa. Yang jelas, aku akan buktikan sama kamu kalau aku bisa berbaur sama lingkungan kamu. Oh iya, ada yang nyariin kamu tuh di depan. Makasih. Falco? Cel, tadi kan gue kesini mau ketemu sama ketua RT, mau tanya lu pindah kemana. Tapi katanya lu nggak pindah, makanya gue kesini. Terus kok yang bukain pintu si Arman sih? Ceritanya panjang banget kok. Mendingan sekarang kita pergi aja yuk. Gue lagi nggak betah nih di rumah. Lo mau kemana? Udahlah, kemana aja. Yuk. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Sekarang jelasin sama gue. Kok Pangeran Arman bisa ada di tempat lu sih? Udahlah kok. Gak penting. Gak penting gimana sih? Penting banget ini, Jel. Gimana bisa gue diem aja? Calon pacar gue dideketin sama saingan gue. Ya gue juga nggak tahu, gue bingung. Kok malah lu sih yang bingung? Harusnya gue dong yang bingung, makanya gue nanya sama lo. Terus, kok lo masih dipindah sih?
Padahal tadi tuh gue pengen ngikutin lo, tau nggak? Gue kepengen diem-diem datang ke tempat lo yang baru buat surprise. Semua malah jadi kayak gini. Lo tau nggak kok? Pangeran Arman tuh pindah ke samping rumah gue. Hah? Pelan-pelan dong kok. Pangeran Arman pindah ke tempat lo? Samping rumah lo? Iya. Dan gue sebel. Bener lo nggak suka? Gue malah seneng. Bener, gue sebel. Dan gue nggak seneng. Pantesan. Berarti ini nih maksudnya dia bilang dia sekarang udah bebas. Bebas tugas gitu maksudnya. Mentang-mentang Putri Kartini udah ketemu, dia bebas ngedeketin lo. Ngajakin perang terbuka dia. Oke, siapa takut? Yang menang pantas dapat hadiah. Hadiah apa? Jadian lah sama lo. Enak aja lo pikir gue dijadiin hadiah? Ya, bukan gitu maksudnya, Cel, ya. Ya udah sih, gak usah marah-marah gitu, semuanya gitu. Yaudah. Sekarang terserah calon pacar gue. Mau jalan kemana, baby? I'll go wherever you go. Kok diem aja sih? Ya udah, yang penting jalan dulu ya. Cah Bagus, neng kene. Lagi ngapain Cah Bagus kok duduk sendirian? Chelsea-nya mana? Chelsea pergi, Bu. Sama Falco. Oh, sama Falco. Kok nggak ikut, kenapa? Kayaknya Chelsea nggak mau kalau saya ikut. Mungkin apa yang saya lakukan saat ini sudah terlambat, Bu. Chelsea udah nggak mau percaya lagi sama saya. Dan mungkin dia berpikir kalau saya cuma mempermainkan perasaan dia. Nggak apa-apa terlambat daripada ndak sama sekali. Sebelum janur kuning melengkung, tetap berjuang, jangan nyerah. Janur kuning? Apa itu, Bu? Nggak tahu janur kuning apa? Itu lambang pernikahan. Kalau janur kuning belum melengkung, berarti Chelsea kan belum nikah sama siapa-siapa toh. Berarti kan sah-sah aja Chelsea-nya mau milih yang mana. Kok saya bilang tetap berjuang, jangan diam aja. Laki-laki, yang penting tuh ibu pesen cuma satu. Jangan pernah nyakitin Chelsea. Kalau nyakitin nanti tak tendiang dari sini loh. Iya, Bu, saya janji. Saya janji nggak akan pernah mempermainkan perasaannya Chelsea. Doro Bagus, ibu tuh suka sama sampean. Sama Falco juga ibu suka. Ya, kalau sampean berdua itu kan laki-laki yang baik. Mau yang mana juga nggak masalah. Ibu mah merestui aja, yang penting bisa bahagiain Chelsea. Ya itu aja. Makasih, Bu. Saya akan jaga kepercayaan yang Ibu kasih ke saya. Kenapa? Kok nggak dijawab? Saya permisi dulu, mau jawab telepon ya, Bu? Halo, Bunda? Arman, kamu kemana aja sih? Dari tadi Bunda telepon nggak diangkat-angkat. Kamu di mana sekarang? Di rumah teman Bunda. Sekarang juga kamu pulang ke rumah. Bunda tunggu ya, Arman. Tapi Bunda... Jangan bantah Bunda. Bunda ini kesal sama kehadiran Putri Kartini yang baru ini. Makan hati. Sekarang juga kamu pulang, Arman. Iya, Bunda. Arman pulang sekarang. Bagus. Bunda tunggu ya. Ibunda Pangeran baru saja menelepon Pangeran Arman ya? Bukan urusan kamu. Jangan panggil saya kamu. Panggil saya Yang Mulia Putri Kerajaan. Putri Kartini. Daripada Ibunda Arman ini bermusuhan dengan saya, lebih baik kalau Ibunda itu bekerja sama dengan saya. Maksud kamu? Saya adalah Putri Kartini, calon Ratu Sembara. Saya bisa melakukan segalanya.
termasuk memberikan semua keinginan ibunda. Asalkan ibunda Arman juga mau membantu saya. Membantu apa? Membantu mendapatkan pangeran Arman. Karena dari awal Arman masuk Putra Bangsa, saya sudah mulai menyukai pangeran. Astagfirullah, Bapak sama Ibu kok ngagetin aku gitu sih? Ngagetin? Lu yang mendek-mendek. Kayak maling aja lakukan lu begitu. Orang mah kalau pulang tuh ya kasih salam gitu, tok pintu. Ayo kamu kenapa pulang-pulang mindi-mindi kayak gitu? Aku lagi nyariin dia, Bu. Dia sopo? Dia itu loh, pangeran. Dia udah gak ada di sini kan? Oh, itu pangeran. Pangeran tuh udah pulang sono dari tadi. Alhamdulillah, akhirnya doa aku tercapai, tau gak sih? Aku seneng banget, pangeran udah gak ada di sini. Jal, kagak usah lebay begitu nape. Dia pulang juga bentaran doang, dipanggil emaknya, katanya emaknya manggil barusan. Ah, lama juga nggak apa-apa, Pak. Kamu ngomong kayak gitu tuh sebenarnya perasaanmu kayak gimana sih sama dia? Kamu tuh suka apa ndak sama itu pangeran itu? Ah, Ibu sama Bapak aja tuh aneh. Kemarin kan Bapak bilang sama aku, katanya aku itu harus menjauhi keluarga kerajaan. Sekarang tiba-tiba pangeran pindah di samping rumah kita, kok Bapak sama Ibu mendadak akrab sih sama dia? Itu kan dulu. Kalau sekarang beda. Kan gue juga udah lihat pangeran anaknya baik ternyata orangnya. Ya baik-baik aja orangnya juga. Ya kalau sekarang mah gak apa-apa dah. Tapi asal dia kagak macem-macem aja melu begitu. Iya loh, Dok. Dia udah pernah ngomong sama ibu, dia janji sama ibu gak bakal nyakitin kamu. Ah, terserah dia mau ngomong apa. Tapi yang pasti, aku nggak suka pangeran pindah di samping rumah kita. Tapi Dok. Aduh, kenapa gue sih ditepok-tepok? Ini lah gara-gara sampean toh. Nah, si apa-apa gue lu salahin. Ayo pancen ho, kok biyen kan kowe ra oleh to nek Chelsea cedak-cedak karo kerajaan. Saiki wae kaya ngono. Sekarang tuh jadi menjauh beneran. Ah, nggak ngono ngene sangai gue ke. Ya kan dulu gue udah bilangnya, sekarang kan kagak. Ah, itu dulu, pan. Nggak bisa lain. Baguslah. Kalau pangeran udah pergi, ya semoga aja pangeran gak balik lagi ke sini. Ini mau dari siapa? Aku tahu tidak akan mudah bagi kamu untuk memaafkan kesalahan aku. Tapi aku akan tetap menunggu sampai kamu bisa mempercayai aku lagi, Chelsea. Aku dan Raja. Aku dan Raja. Arman, akhirnya kamu datang juga. Bunda punya kabar baik untuk kamu. Bunda kenapa? Kayaknya seneng banget. Bukannya tadi lagi kesal. Iya, tadi Bunda memang kesal, tapi sekarang udah nggak lagi. Karena Bunda punya kabar baik untuk kamu, Arman. Putra kesayangan Bunda akhirnya tetap bisa menjadi raja kerajaan Sembara. Sudahlah Bunda, buang semua harapan Bunda. Itu udah nggak mungkin. Putri Kartini kan udah ada di sini. Justru itu, Arman. Putri Kartini tadi bilang sama Bunda kalau dia itu suka sekali sama kamu. Jadi nanti kalau kalian menikah, kamu tetap bisa menjadi raja. Ini kabar baik kan, Arman? Iya kan? Itu bukan kabar baik, Bunda. Itu kabar buruk dan itu sangat tidak masuk akal. Aku sama Putri Kartini nggak bisa menikah, Bunda. Kita itu kan sepupuan.
Memangnya kenapa? Siapa yang melarang kamu menikah dengan sepupu kamu sendiri? Siapa? Bunda, secara kedokteran itu tidak baik. Karena hubungan keluarga yang terlalu dekat itu nggak bisa menikah, Bunda. Kemungkinan keturunannya akan cacat sejak lahir. Siapa sih Arman yang menyuruh kamu harus punya keturunan itu siapa? Nggak ada. Kamu itu nggak perlu punya keturunan. Kalau kamu mau, ya Bunda bisa atur. Cukup, Bunda. Arman nggak mau. Ini sekali kamu bentak-bentak Bunda. Kamu itu anak Bunda. Kamu harus menuruti semua keinginan Bunda. Selama ini, Arman selalu menuruti keinginan Bunda. Sekarang Bunda yang dengerin Arman. Sudah cukup, Bunda. Sudah cukup Arman terbelenggu sama obsesi Bunda yang semakin tidak masuk akal. Arman mau menemukan kebahagiaan Arman sendiri. Arman, tunggu. Arman, jangan pergi kamu. Kalau kamu berani pergi dari sini, Bunda tidak akan pernah maafin kamu. Dan Bunda akan mencabut semua fasilitas yang kamu punya. Bisa apa kamu tanpa uang dari Bunda? Bisa apa? Arman akan buktikan sama Bunda. Arman bisa bahagia tanpa fasilitas dari Bunda. Arman, tunggu Arman. Bisa-bisa dari Bunda kan saya. Arman, tunggu. Arman, Arman, Arman. Ya mulia. Talita. Apa benar Yang Mulia akan menikahkan Arman dengan putri itu? Yang Mulia kenapa tega melakukan ini sama saya? Kenapa Yang Mulia tega? Talita, Talita. Talita, jadi perempuan itu jangan cengeng. Gak usah nangis kamu. Gimana saya nggak nangis kalau Yang Mulia mengkhianati saya? Ya maafkan saya Talita, tapi saya nggak punya pilihan lain. Saya janji, ini cuma sementara. Sementara? Iya, sampai saya menemukan kelemahan putri itu dan menyingkirkannya. Cuma 30.000. Pak, kira-kira kalau biaya untuk ke Jalan Asikina itu berapa, Pak? Sekitar 80 ribuan kali, Dek. Stop, Pak. Loh, kok berhenti di sini, Dek? Kan belum sampai. Soalnya duit saya cuma 30.000, Pak. Nih, Pak, duitnya. Makasih ya, Pak. Semua perjalanan yang panjang dimulai sama satu langkah yang kecil. Aku pasti bisa. Udah jam segini nggak bisa tidur juga.
banget lagi. Ini katanya tadi kamu aus. Nggak mau? Ya udah, aku bawa masuk lagi. Aku mau. Makasih. Tadi katanya kamu pulang ke rumah ya? Habis itu kamu kemana lagi? Maksud kamu? Ya, habis itu kamu kemana lagi? Aku nanya kayak begini bukan karena aku kepengen tahu segala kegiatan kamu. Tapi ya, aku bingung aja kenapa kamu bisa sampai secapek ini. Habis ngapain tadi? Tadi aku jalan kaki. Jalan kaki? Dari rumah kamu? Enggak. Tadi dari rumah sempat aku naik taksi. Tapi karena uang aku nggak cukup, aku berhenti di jalan. Terus aku jalan kaki. Kok bisa sih Pangeran? Mobil kamu emangnya kemana? Mobil aku kan udah jadi milik Putri Kartini. Chelsea, aku itu udah nggak punya hak atas barang-barang aku. Kok bisa? Ya bisa lah. Karena sekarang kan aku bukan seorang calon raja lagi. Dan kamu sedih? Aku sedih. Mana mungkin aku sedih, Chelsea? Justru aku senang begini. Karena sekarang aku ada di sini. Kehadiranmu membuat hidupku berarti. Senyum manismu damai di dalam hidupku. Aku masuk dulu ya. Tatap matamu, nafas di dalam jiwaku. Jika hidup aku dan raja. Aku dan raja. Aduh, kenapa sih tadi aku harus perhatian begitu sama Pangeran? Kenapa aku harus kasih minuman ke dia? Harusnya aku tuh gak usah peduli sama dia. Chelsea, aku nggak boleh suka lagi sama Pangeran. Gak boleh. Aku gak boleh suka lagi sama dia. Halo, Bibi. Berapa kali saya bilang sama kamu jangan pernah panggil saya dengan sebutan itu. Oke, sorry. Tapi ngomong-ngomong, Arman udah pulang ya tadi malam? Udah, tapi akhirnya waktu yang aku tunggu-tunggu datang juga. Putri, tapi jangan ganggu aku saat aku sedang bersama Arman. Oke? Arman? Ternyata dia masih tidur. Pangeran, akhirnya kamu pulang juga. Emang sebenarnya kemarin kamu kemana sih? Kamu kan tahu aku baru dateng. Harusnya itu kamu nemenin aku. Princess Imut. Ada yang Tante bisa bantu? kamu kenapa sih nggak bilang kalau Arman pergi lagi? Ya salah kamu sendiri. Saya udah mau jelasin kamu, saya mau kasih tau kamu kalau Arman itu udah pulang lagi, dia udah pergi lagi. Kamu nggak mau dengerin saya ngomong. Emangnya Arman pergi kemana?
Mana saya tahu, kalau saya tahu anak saya ada di mana udah saya seret pulang deh ke sini. Ya kalau kamu nggak tahu, kenapa kamu ngizinin anak kamu itu pergi lagi? Ibu macam apa sih kamu ini? Kamu tuh ya, kamu berani. Ada apa ini? Pagi, Ayah. Selamat pagi sayang. Lagi ngobrol apa kalian? Kok kedengarannya tadi agak keras ya? Oh, gak ada apa-apa kok, Ayah. Cuma tadi aku kaget aja. Ibunda Pangeran Arman itu bilang kalau dia tuh kangen banget sama kerajaan Sembara. Dan dia tuh pengen pulang ke sana. Saya? Oh begitu, Hanin. Kalau kamu memang ingin pulang, gak apa-apa. Kamu kasih tahu aja. Kamu boleh pulang kok. Aku mengerti kamu pasti rindu dengan suami kamu, ya kan? Iya, Yang Mulia. Ya udah, aku pergi dulu ya. Iya, Ayah. Hati-hati ya. Kenapa kamu bohongin Raja? Kenapa kamu bilang saya mau pulang ke Sembara? Itu belum seberapa. Saya bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Maksud kamu? Bisa saja saya menyuruh Ayah untuk mengirimkan Ibunda Pangeran Arman ini pergi ke antara Tika sekarang juga. Mengerti? Beraninya kamu. Kalau kamu tidak mau hal itu terjadi, kamu harus bilang ke Arman untuk pulang sekarang juga. Tolong! Pangeran! Waduh! Ya! Aduh, no Pangeran no! Pangeran kenapa kok bawa pulang sendirian? Pangeran mana? Kalau kamu menginginkan Arman, kamu harus tahu siapa musuh kamu sebenarnya.